Berkisah tentang penulis misteri bernama Han Jae-in yang menyelidiki kasus pembunuhan berantai di Itaewon bersama teman masa kecilnya yang bernama Rokwon. Suatu hari, seorang profiler FBI datang dan mengacaukan penyelidikan mereka. Di suatu malam, seorang wanita menyelinap masuk ke dalam sebuah rumah. Dia adalah penulis misteri Han Jae-in. Di dekat pintu masuk, ia disambut mayat pria berlumuran darah dan mayat perempuan di tangga. Jae-in buru-buru bersembunyi saat mengetahui kedatangan seorang pria dan wanita yang membawa sesosok mayat perempuan. Dari dalam lemari, Jae-in melihat pria dan wanita itu ingin memenggal kepala si mayat. Namun di waktu yang bersamaan, Jae-in tidak bisa menahan kentutnya sendiri. Suara buang anginnya terdengar oleh kedua pembunuh itu. Mereka perlahan bergerak menuju lemari. Tapi Jae-in lebih dulu membukanya karena ia tidak tahan dengan kentutnya sendiri. Bahkan kedua pembunuh dan polisi yang baru datang harus menahan nafas. Singkat cerita, pembunuh yang dicurigai Jae-in adalah editornya yang bernama Pak Urip dan penulis lain bernama Byon. Mayat yang Jae-in lihat adalah boneka. Mereka ingin mempraktekkan pembunuhan untuk mendalami cerita selanjutnya. Kedua polisi segera mengamankan Jae-in yang terkenal sebagai pengganggu kota. Salah satu polisi itu adalah teman Jae-in bernama Rohan. Mobil dinas Rohan sudah seperti tumpangan bagi Jae-in. Hari itu, Jae-in menemani Rohan untuk menempel poster para buronan dan ciri-ciri pembunuh bayaran. Jae-in ingin pergi, tapi Rohan memborgolnya karena Jae-in harus membuat pelaporan atas semua ulahnya selama ini. Jae-in mencoba kabur dengan tangan terborgol. Sementara, Rohan mengejarnya pelan menggunakan mobil polisi sambil mengumumkan bahwa Jae-in adalah pencuri. Namun tiba-tiba seorang pria tampan menahan tubuh Jae-in. Jae-in langsung terpesona pada pria itu yang sebenarnya ingin meringkusnya. Rohan tidak terima temannya disentuh pria lain. Ia segera melompat, namun pria tampan itu segera menarik Jae-in ke dalam pelukannya. Nah, makin dipeluk Jae-in lah kan si abang tampan itu. Singkat cerita, mereka bertiga kemudian berbincang di sebuah kafe. Pria ini ternyata berasal dari Amerika dan bernama Jason Chen. Ia meminta maaf karena mengira Jae-in adalah penjahat. Tapi Jae-in kecentilan dan malah menyuruh Rohan untuk minta maaf pada Jason. Pesona Jason membuat Jae-in terpikat. Ia berdoa semoga bisa dipertemukan lagi dengan Jason. 긴장타게 생겼네? 조용하네? Tiba-tiba tas jatuh dari balik sebuah dinding. Jae-in hendak mengumpat tapi tidak jadi karena wajah yang melempar tas itu seperti penjahat. Ho Jong-gu. Entah mengapa nama itu langsung terucap dari mulut Jae-in. Pria itu langsung berbalik mendengar namanya disebut. Ternyata Jae-in refleks teringat wajah para buronan yang tertempel di papan pengumuman. Jae-in segera kabur menyelamatkan diri. Ia bersembunyi di balik koper sebuah rumah kosong karena Jong-gu terus mengejarnya. Tapi persembunyian Jae-in ketahuan karena Rohan menelponnya. Lantas, Jong-gu langsung menyeret Jae-in keluar dari sana. Rohan segera datang, tapi ia malah ketakutan. Untunglah Jong-gu segera kabur. Meskipun masalah selesai, Jae-in masih bingung. Kenapa ada koper besar di sebuah rumah kosong? Rohan bergurau kalau koper besar di rumah kosong biasanya berisi mayat. Gurauan itu ternyata jadi nyata. Saat Jae-in membuka koper, ia langsung berteriak histeris. Ya, di dalam koper itu berisi mayat perempuan tanpa sehelai benang pun. Tempat kejadian langsung ramai dikerubungi masyarakat. Penemuan ini justru membuat Rohan dimarahi kepala polisi karena membiarkan Jong-gu kabur dan menghilangkan barang bukti. Ia pun diskor selama 3 bulan dari kepolisian. Penemuan mayat ketiga dari kasus pembunuhan berantai ini langsung disiarkan di berbagai media. Sampai di kamarnya, Jae-in menganalisa kasus pembunuhan berantai di Itaewon yang selama ini terjadi. Setiap korban yang ditemukan selalu berada di koper tanpa sehelai benang pun. Walau begitu, tidak ada tanda kekerasan seksual. Mereka dicekik mati menggunakan ikat pinggang berbentuk unik. Saat mencuci muka, Jae-in mendengar suara wanita dari lantai atas yang memohon supaya tidak dibunuh. Jae-in sangat ketakutan. Ia segera menelpon polisi, tapi polisi tidak percaya karena mengira Jae-in kembali membuat keusilan. Akhirnya, Jae-in terpaksa turun tangan. Tapi dari lubang pintu apartemennya, Jae-in melihat seseorang sedang mengintip. Jae-in siaga dengan alat pengejut listriknya. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan masuk melemparkan selebaran makanan hingga Jae-in terkejut dan menyentrum dirinya sendiri. Esok paginya, Rohan datang bersama sahabat Jae-in yang bernama Yumi. Mereka ingin merayakan ulang tahun Jae-in. Yumi memberi saran pada Rohan kalau ini adalah kesempatannya untuk keluar dari zona pertemanan dengan Jae-in. Tapi mereka bingung karena Jae-in tak kunjung membuka pintu.
Akhirnya, Rokwon menekan password rumah Jae-in dan mendapati temannya itu tak sadarkan diri. Saat ingin melakukan CPR, tiba-tiba Jae-in bangun dan memberitahu bahwa pembunuh berantai tinggal di lantai atas apartemennya. Tapi saat Rokwon menuju ke sana, penghuninya sedang tak berada di tempat. Rokwon dan Yumi akhirnya merayakan ulang tahun Jae-in. Setelah Yumi pergi, Rokwon mencoba menggoda Jae-in hingga ia dikejar sampai keluar apartemen. Saat ingin kembali masuk, Jae-in tersentak karena melihat Jason. Ia segera memasang muka sok anggunnya. Ternyata Jason tinggal di lantai atas apartemennya, pintu 602. Jae-in tergagap karena kamar 602 adalah sumber suara pembunuhan tadi malam. Namun Jason menjelaskan bahwa tadi malam ia sedang menonton film sambil mandi. Ia minta maaf atas suara kebisingan yang ia ciptakan. Setelah Jason pergi, Jae-in jadi curiga bahwa Jasonlah pembunuh berantai itu. Kecurigaannya ini kemudian ia jadikan sebagai inspirasi untuk cerita selanjutnya. Dan segera ia laporkan pada editornya yaitu Pak Urip. Ide Jae-in cukup menarik. Pak Urip memberi sedikit saran supaya tokoh dalam cerita mendekati pembunuh dengan cinta, sehingga pembunuh lebih mudah ditangkap. Jae-in kemudian bertanya, bagaimana jika ia menangkap pembunuh yang sebenarnya? Bagi Pak Urip, hal itu justru lebih bagus karena diangkat dari kisah nyata si penulis. Otomatis akan banyak yang penasaran untuk membacanya. Hal itu membuat Jae-in makin semangat untuk mengungkap kasus pembunuhan berantai di Itaewon. Menurut Jae-in, Jong-gu bukanlah pelakunya. Ia hanya pencuri biasa. Dengan dibantu teman-temannya, penyelidikan mulai dilakukan. Mereka menganalisis waktu kejadian dan tempat mayat ditemukan. Dalam waktu 7 hari, pelaku akan membuang korban ke sebuah rumah kosong. Menurut Yumi, Jason tidak mungkin melakukan hal itu karena ia tidak mengenal area ini. Secara, dia berasal dari Amerika. Bersama Rokwon, Jae-in mencari bukti di tumpukan sampah Jason. Rokwon menemukan kop surat bertuliskan FBI. Jae-in menduga bahwa Jason sedang menyamar sebagai penegak hukum. Mereka kemudian pergi ke kantor pelayanan apartemen untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Jason. Dari keterangan, Jason menyewa kamar selama 2 bulan untuk menghadiri beberapa seminar. Ia berasal dari Miami, dan kasus pembunuhan juga terjadi di sana. Namun, semenjak Jason pindah ke Korea, teror pembunuhan berantai di sana langsung berhenti. Mungkinkah semuanya kebetulan? 저게 말만 듣던 야 이걸 저 폭행죄에 해당돼. Yuk, lanjut cerita. Esok harinya, Jae-in dan Rokwon membobol pintu mobil Jason. Di dalam mobil, Jae-in menemukan foto otopsi para korban pembunuhan. Suara Jason perlahan terdengar. Jae-in dan Rokwon spontan bersembunyi di bagasi mobil Jason. Hampir terjadi adegan romantis antara Jae-in dan Rokwon selama di bagasi. Namun semuanya sirna karena kentut super Jae-in. Akhirnya Jason berhenti. Rokwon dan Jae-in segera keluar menyusulnya. Mereka melihat Jason masuk ke sebuah ruangan. Jae-in melarang Rokwon untuk mengikutinya. Tapi pria itu tetap masuk ke ruangan dan tidak sengaja menginjak Gordon hingga ia tergulung jatuh. Rokwon sangat terkejut saat tahu itu adalah ruang seminar para petinggi polisi. Dan Jason hadir sebagai pembicara karena ia adalah profiler dari FBI. Jae-in belum sepenuhnya percaya pada Jason. Ia masih mengira Jason pembunuh berantai sekaligus FBI. Bersama Rokwon, ia terus memata-matai Jason sampai ke dalam restoran. Jae-in kaget karena penulis Beyond datang dan mencoba menggoda Jason. Singkat cerita, pesta peluncuran buku baru penulis Beyond digelar. Jason dan Jae-in hadir sebagai tamu undangan. Kesempatan ini dimanfaatkan Jae-in untuk terus memata-matai Jason. Tapi siapa sangka, ternyata Jason adalah penggemar dari buku yang Jae-in tulis. Bahkan, Jason sampai mengesampingkan penulis Beyond. Usai acara, Jason mengajak Jae-in mampir ke rumahnya. Saat Jason sedang ke kamar mandi, Jae-in menyelinap masuk ke kamarnya dan menemukan sebuah koper. Tapi belum sempat membukanya, Jason keluar kamar mandi dan Jae-in pura-pura tidur. Saat dibangunkan, Jae-in beralasan ingin ke kamar mandi. Sampai di dalam, Jae-in langsung mencetak semua sidik jari yang tertinggal dan menemukan sehelai rambut. Tapi saat Jae-in keluar kamar mandi, ia kaget karena Jason telah menunggunya. Rupanya, selama ini Jason sadar kalau Jae-in membuntutinya. Ia membuka kopernya dan menunjukkan bahwa itu adalah barang-barangnya yang akan ia bawa terbang ke Amerika. Sebagai profiler FBI, Jason memberitahu langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan pembunuh berantai, seperti membuang mayat di rumah kosong. Sementara itu, Jason dibuat terpesona oleh Jae-in karena dapat memahami perasaan seorang pembunuh yang sebenarnya.
Sebelum pulang, Jason mengajak Jae-in untuk pergi berkencan. Saat menuju apartemennya, Jae-in terkejut karena tiba-tiba saja Rock-han muncul dan memarahinya. Jae-in tidak terlalu memperdulikan hal itu. Ia menunjukkan barang bukti rambut yang ia temukan di rumah Jason dan menyuruh Rock-han untuk mengirimnya ke bagian forensik. Tapi Jason tidak bisa karena ia sedang diskors. Saat ingin tidur, Jae-in malah terus terbayang wajah tampan Jason. Ia jadi tidak bisa tidur dan akhirnya memutuskan untuk menyelidiki rumah kosong lainnya. Jae-in mencoba menghubungi Rock-hwan, tapi panggilannya tak kunjung diangkat. Akhirnya, Jae-in menyelinap masuk ke sebuah galeri baju pengantin. Siapa sangka, Jonggu juga berada di sana dan sedang menyembunyikan sebuah koper. Semua itu dilihat oleh Jae-in hingga kecurigaannya kembali berubah dan menganggap Jonggu-lah pembunuh berantai itu. Kehadiran Jae-in rupanya disadari oleh Jonggu. Meskipun Jae-in berpura-pura menjadi manekin, tapi Jonggu tetap mengetahuinya. Jae-in hampir saja celaka jika Jason tidak datang menolongnya. Adegan penyelamatan itu sangat dramatis. Namun pada akhirnya, Jonggu berhasil dilumpuhkan Jason. 이런 씨발! Polisi langsung datang ke TKP dan menemukan korban lainnya. Jonggu juga langsung diringkus oleh polisi. Semuanya jadi gempar, termasuk media yang mengerubungi kantor polisi. Rock-hwan yang khawatir segera datang mencari Jae-in. Namun saat melihat Jae-in, wanita itu malah makin terpesona pada Jason. Kini nama Jae-in jadi terkenal. Ia juga menjadi anak kesayangan Pak Urip. Namun saat ingin menuangkan kejadian itu ke dalam cerita, Jae-in jadi ragu saat menulis nama Jonggu sebagai pelaku utama. Keraguannya pada Jonggu makin kuat saat bertemu Jason keesokan harinya. Menurut Jason, Jonggu hanyalah pencuri biasa dilihat dari penampilannya dan kecerdasannya. Siapa sangka jika Rock-hwan melihat kedekatan Jason dan Jae-in hingga ia harus menahan rasa cemburu. Ya, namanya juga friendzone. Jason dan Jae-in mengunjungi tempat kejadian. Jason ingin membantu Jae-in untuk mendapat inspirasi yang nyata dalam ceritanya kali ini. Setelah itu, mereka sering menghabiskan waktu bersama. Suatu hari, Jason mengajak Jae-in ke galeri pengantin tempo hari. Jason bercerita bahwa ia juga menyelidiki kasus pembunuhan yang serupa di Miami. Tersangka utamanya tewas karena kecelakaan mobil. Jason menemukan fakta bahwa pembunuh itu sering disiksa ibunya yang seorang pelacur di masa kecil. Akhirnya, ia memilih membunuh ibunya dan menyimpannya ke dalam koper. Jae-in yang mendengarnya jadi sedih. Menurutnya, pembunuh itu tidak akan jadi jahat jika dia menjadi seorang anak yang bahagia. Bagi Jae-in, pembunuh itu dilahirkan sebagai malaikat. Namun, ia berubah menjadi jahat karena keadaan. Entah mengapa, Jason jadi terharu. Ia mendekat dan mengalungkan kalung hadiahnya untuk Jae-in. Saat Jason mencium Jae-in, tiba-tiba Rock-hwan datang dan mengacaukan segalanya. Rock-hwan terbakar api cemburu dan memborgol Jason dengan semua tuduhan pelanggarannya. Cinta ditolak, borgol bertindak. Jae-in mencoba membela Jason, hingga kedua sahabat ini jadi bertengkar. Saat Jae-in ingin pergi naik mobil Jason, Rock-hwan datang dan menariknya keluar. Jason tak bisa tinggal diam dan mencoba membela Jae-in. Akhirnya, kedua pria itu jadi berkelahi. Jae-in benar-benar muak. Ia menarik Rock-hwan ke dalam kantor polisi. Rock-hwan balik memarahi Jae-in. Ia sangat terbakar api cemburu dan bertanya apakah Jae-in pernah melihatnya sebagai seorang pria, bukan sebagai sahabat. Jae-in langsung terdiam mendengarnya. 그리고 이 목걸이는 또 뭐야? 솔직하게 얘기해봐. 넌 단 한 번이라도 날 남자로 생각한 적 있어? Selama perjalanan, Jae-in jadi kepikiran perkataan Rock-hwan. Berdasarkan kasus pembunuhan berantai di Miami, Jason mengaku bahwa pembunuh sebenarnya adalah polisi setempat. Ia membunuh puluhan wanita setelah cintanya ditolak. Jae-in paham kalau Jason jadi curiga kepada Rock-hwan. Tapi, Jae-in sangat percaya bahwa Rock-hwan bukanlah pria seperti itu. Berita melaporkan bahwa Jonggu melarikan diri dari penjara. Dari rekaman CCTV, nampak sekali bahwa Jonggu tidak kompeten menjadi pembunuh. Di lain tempat, Rock-hwan mengunjungi Pak Urip di kantornya dan memberitahu sesuatu tentang Jae-in. Jason mengajak Jae-in yang galau ke sebuah tempat. Di sana, ia memberikan sebuah tiket ke Amerika dan berharap Jae-in dapat ikut bersamanya. Malam harinya, Rock-hwan menyelinap masuk ke apartemen Jae-in dan mengambil beberapa foto korban dan analisisnya. Di basement parkir, seorang wanita merasa diikuti. Saat ia membuka pintu, tiba-tiba saja Rock-hwan datang dari belakang
belakangnya diikuti suara jeritan dari wanita itu. Jonggu rupanya masuk ke apartemen Jae-in untuk mencuri. Belum sempat mencuri, tiba-tiba saja seorang wanita masuk dan langsung mengambil pisau. Tak berselang lama, Jae-in juga sampai di apartemennya. Jonggu mencoba mencelakai Jae-in, tapi wanita itu keburu keluar apartemen. Jae-in sangat galau. Ia mencoba menghubungi Rokhan, tapi tidak diangkat. Akhirnya, ia pergi ke rumah Rokhan dan terkejut melihat seorang wanita tak sadarkan diri. Di waktu yang bersamaan, Rokhan sedang berada di luar dan menarik sebuah koper besar. Mendengar kedatangan Rokhan, entah mengapa Jae-in langsung bersembunyi di kamar mandi. Di celah kamar mandi, Jae-in sangat syok melihat Rokhan mencekik gadis itu sampai mati. Jae-in jadi syok karena berarti Rokhanlah pembunuh sebenarnya. Jae-in segera kabur ke apartemennya. Ia tak menyangka jika sahabat kecilnya Rokhan adalah pelakunya. Ia ingin menghubungi polisi, tapi tiba-tiba dari luar terdengar Rokhan memanggilnya. Jae-in tidak ingin membuka pintu. Ia menangis dan mengungkapkan kekecewaannya kepada Rokhan. Selepas kepergian Rokhan, Jae-in menangis. Ia teringat semua kenangannya dengan Rokhan sedari kecil. Bahkan, Rokhan pindah haluan menjadi polisi supaya bisa membantu Jae-in menjadi penulis kriminal. Kegalauan yang sama juga dirasakan oleh Rokhan. Siapa sangka, ternyata Jonggu adalah pacar Yumi. Ia datang ke apartemen Yumi dan mengajaknya tinggal di Hawaii. Tapi sebelum itu, Yumi mengajak Jonggu untuk mencuri di semua kamar apartemen yang kosong karena penghuninya pergi berlibur. Di waktu yang bersamaan, Jae-in pergi ke rumah Jason untuk mengembalikan tiket penerbangannya ke Amerika. Jae-in tidak bisa ikut dengan Jason. Nampaknya Jason sangat kecewa. Apalagi Jae-in terus melindungi Rokwon meskipun ia tahu bahwa Rokwon adalah pembunuh berantai. Tapi guys, semua dugaan kalian itu salah besar. Rokwon tidak benar-benar membunuh. Ia meminjam boneka manusia milik Pak Urip dan mencekiknya supaya Rokwon bisa menjadi profiler seperti Jason. Semua itu baru Jae-in ketahui saat Pak Urip mengiriminya foto Rokwon yang sedang terduduk lemas memandangi boneka manusia. Saat Rokwon sedang gabut, salah satu tim forensik menelponnya. Ia diberitahu bahwa rambut yang ditemukan Jae-in di rumah Jason cocok dengan DNA salah satu korban. Lantas, Rokwon bergegas menuju apartemen Jae-in. Tapi apesnya, di waktu yang bersamaan, Jason mengaku pada Jae-in bahwa dialah pembunuh yang sebenarnya. Jae-in mencoba tenang, karena ia pikir Jason sedang bercanda. Tapi saat Rokwon menelponnya, Jae-in langsung shock. Apalagi, Jason langsung merampas ponselnya. Ternyata Jason benar-benar pembunuh. Ia menjerat leher Jae-in dengan ikat pinggang, seperti caranya membunuh korban yang lainnya. Jae-in berhasil kabur. Ia mencoba menelpon security apartemen, tapi Jason sudah berada di sana dan memutus semua sambungan CCTV. Jae-in mencoba kabur lewat jendela apartemennya. Namun, Jason keburu datang dan menariknya ke atas. Syukurlah, Jae-in berhasil lolos. Ia masuk ke sebuah kamar di bawah apartemennya. Ternyata Jae-in bertemu dengan Jonggu dan Yumi. Jae-in menyuruh mereka untuk tetap diam. Tapi bau kentut Jae-in membuat mereka segera berlari. Siapa sangka, di balik pintu, Jason telah menunggu dan langsung melumpuhkan Jonggu. Sementara, Jae-in kembali mengurung diri di dalam apartemen. Saat Rokwon hendak menyelamatkan Jae-in, ia diserang oleh Jason. How can you be a hero? Ia hampir tewas jika saja Yumi tidak datang menyelamatkannya. Jason mencoba mencekik Yumi. Untunglah Jae-in datang mengalihkan perhatiannya. Mereka sempat berkelahi hingga akhirnya Jae-in menggunakan pemantik api membakar wajah Jason. Hingga pria itu jatuh ke lantai bawah dan tak sadarkan diri. Singkat cerita, Jason ditangkap dan diekstradisi ke Amerika. Hubungan Jae-in dan Rokwon kini juga lebih dari sekedar teman. Ya, dengan begitu cerita pun selesai. Life Risking Romance adalah film Korea Selatan yang rilis tahun 2016. Film ini merupakan karya dari sutradara Song Min-gyu. Aktris cantik Ha Ji-won kembali berakting di layar lebar lewat film bergenre thriller drama komedi ini. Dalam film ini, Ha Ji-won beradu akting dengan Chun Jun-myung dan aktor Taiwan Chen Bo-lin. Life Risking Romance menggabungkan dua bahasa karena Chen Bo-lin tidak bisa berbahasa Korea. Itulah mengapa ia menjadi tokoh antagonis di dalam film ini. Oke, dan masuk pada sesi penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Life Risking Romance 6,1. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye!